Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nuradi, dosen pengampu Hukum Ketenagakerjaan di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Pada mata kuliah ini, hari ini, mahasiswa belajar tentang pengertian hukum ketenagakerjaan atau perburuan, meliputi pendapat dari para ahli, hukum ketenagakerjaan atau perburuan dalam sistem tata hukum Indonesia, yaitu terkait dengan hukum keperdataan, hukum negara, dan hukum pidana, ilmu pengertian hukum perburuan, yaitu terkait dengan hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Selanjutnya, hubungan dan perjanjian kerja. Pengertian hubungan kerja menurut para ahli dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian perjanjian kerja menurut para ahli dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemahaman berdasarkan peraturan perundang-undang di bidang ketenagakerjaan, baik itu Undang-Undang 13 Tahun 2003, Undang-Undang 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang pemahaman perjanjian kerja waktu tertentu, pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian terkait penjelasan mengenai hubungan industrial, pengertian hubungan industrial, tujuan hubungan industrial, sarana hubungan industrial, fungsi hubungan industrial dari pemerintah, dari pekerja atau buruh, dan pengusaha. Pengaruh hubungan internasional, International Labour Organization atau ILO, dan konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja. Adapun materi pembelajaran yang disajikan dalam materi hukum ketenagakerjaan yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS adalah pengertian hukum ketenagakerjaan atau perburuan, pengertian hukum ketenagakerjaan perburuan dalam sistem tata hukum Indonesia, pengertian hubungan kerja dan perjanjian kerja, pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, pengertian hubungan industrial, pengaruh hubungan internasional atau International Labour Organization, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja atau PHK, sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja. Adapun kemampuan yang diharapkan dari tiap tahapan pembelajaran hukum tenaga kerja atau yang dikenal subcapaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan atau perburuan. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum ketenagakerjaan atau perburuan dalam sistem tata hukum Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan kerja atau perjanjian kerja. Mahasiswa mampu menguraikan pelaksanaan PKWT. Mahasiswa mampu menerangkan tentang pengertian hubungan industrial. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh hubungan internasional atau International Labour Organization atau ILO. Mahasiswa mampu menguraikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK, sistem pengupahan, dan perlindungan tenaga kerja. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan yaitu sebelum masa pandemi COVID, metode yang dilakukan adalah melalui cara daring dan luring. Secara luring melalui Learning Management System atau LMS, tapi jika menggunakan luring atau di luar jaringan menggunakan metode discovery learning maupun problem-based learning. Tetapi karena kondisi pandemik saat ini, maka metode pembelajaran serta perkuliahannya dilakukan secara daring, yaitu dengan melakukan tatap muka secara langsung melalui Zoom meeting. Dengan metode discovery learning maupun problem-based learning, tujuannya agar adanya suatu interaksi antara mahasiswa dan dosen untuk sampai kepada suatu kesimpulan dan
melakukan pengajaran dengan cara men-share video melalui LMS. Adapun sistem penilaian mata kuliah yang diterapkan pada materi kuliah hukum ketenagakerjaan, yaitu sistem penilaiannya menggunakan teknik penilaian atau menggunakan rubrik holistik maupun dengan cara rubrik deskriptif dengan menilai keseluruhan komponen absensi melalui apa? Komponen tugas, kuis, UTS, dan UAS. Berikut ini adalah contoh pembelajaran tatap muka secara maya yang saya lakukan dalam video berikut ini. Kita akan mulai perkuliahan hukum ketenagakerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, sore ini saya ingin menjelaskan tentang materi perkuliahan hukum ketenagakerjaan atau perburuan, ya, yang memang ini menjadi penugasan saya sebagai dosen di Fakultas Hukum Unpad. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ya kepada teman-teman semua. Di sini hadir Rispan, hadir Hendrawan? Hadir Halo. Pak, hadir. Ya, kemudian siapa lagi hadir? Oke, Rispan hadir. Kemudian saya minta ininya wajahnya Rispan, halo. Ya, semua wajahnya hadir ya. Oke. Baik, kita mulai dengan materi-materi yang harus saya sampaikan ya, hubungan kerja atau perjanjian kerja ya. Kenapa ini saya jelaskan? Ini penting teman-teman semua ya, karena tentu saya Rispan Raymond dalam waktu dekat ini kan tentu juga Anda akan menyelesaikan skripsinya, kemudian lulus sarjana hukum, dan bisa saja Anda akan bekerja ya. Nah, pada saat Anda akan bekerja di perusahaan, nah ini penting sekali untuk dipahami oleh teman-teman semua. Karena apa? Karena uh, kita harus pahami dulu. Jadi ini adalah pengetahuan buat Anda, ya, buat Anda untuk nanti akan mulai bekerja. Ya, apa yang menjadi dasar dari kita melalui kita bekerja, yaitu adalah hubungan kerja. Ya, dijelaskan dalam undang-undang pendapat Pak Senjun Manulang, ya, bahwa hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja ya yang timbul dari suatu perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Jadi ada istilah kalau di kita di dalam undang-undang disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Bagaimana menurut pendapat Imam Supomo? Hubungan kerja menurut Imam Supomo adalah hubungan kerja antara buruh dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh buruh dengan majikan di mana buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja dan pada majikannya dengan menerima upah pastinya dan di mana majikan menyatakan kesanggupannya mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Dan terakhir, pendapat atau menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Apa yang dimaksud dengan hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja dan memenuhi unsur pekerjaan. Adanya pekerjaan, adanya upah dan perintah. Ya, itu yang ingin sampaikan tentang hubungan kerja. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan ya terkait dengan pengertian perjanjian kerja. Tadi sudah dikatakan bahwa hubungan kerja itu adalah hubungan antara pekerja ya dan buruh dalam sebuah perjanjian kerja. Ya, adanya pekerjaannya, ada upah dan juga ada perintah. Nah, untuk menjelaskan tentang perjanjian kerja, ya, Sally mungkin pernah tahu tentang perjanjian kerja selama ini, Sally? Sudah pernah bekerja? Belum pernah, Pak. Cuman udah pernah lihat beberapa bentuk perjanjian kerja. Punya adik misalnya kan saya lihat. Oke, ya. Jadi sudah dilihat ya perjanjian kerjanya ya. Oke, nanti kita bahas seperti apa perjanjian kerjanya. Nah, sebelum pengertian perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya juga pengertian perjanjian kerja diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang tertuang dalam pasal 101A yang menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang ke satu mengikatkan diri ya untuk di bawah pimpinan pihak yang lain. Majikan waktu untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima uang.
Jadi ada pihak katakanlah pimpinan dan juga ada pekerjanya, ya ada majikan dan juga ada pekerja ya untuk melakukan pekerjaan dengan menerima uang. Yang tadi dikatakan di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, perjanjian kerja, hubungan kerja itu kan salah satunya adalah ada pekerjaan, ada upah dan ada perintah. Nah, itu dalam bentuk perjanjian kerja. Ada catatan ya terkait dengan penjelasan KUH Perdata ini bahwa materi rumusan perjanjian kerja tersebut hanya satu pihak mengikatkan diri yaitu buruh, sedangkan majikan tidak terikat dengan perjanjian kerja tersebut ya. Artinya apa? Ya, memang pendapat dari KUH Perdata ini lebih sepertinya ya lebih menguntungkan majikan. Artinya pengusaha. Sebab apa? Karena di sini dalam penjelasannya seolah-olah ya majikan itu tidak terikat ya dengan perjanjian kerja. Padahal kan para pihak biasanya akan menandatangani ya. Dan kemudian dijelaskan kembali catatan berikutnya sesuai ketentuan perjanjian kerja yang berlaku secara universal, kedua belah pihak harus saling mengikatkan diri tanpa membedakan kedudukan, status, ras, suku, agama maupun golongan dan bangsa. Ini adalah ya yang berlaku universal dimanapun di belahan dunia atau di berbagai negara bahwa perjanjian kerja ini sama ya. Jadi ada kedudukan, ada status, ya tidak membedakan kedudukan, tidak membedakan status, ras, suku, agama maupun golongan dan bangsa. Oke, ya selanjutnya kita berbicara tentang pendapat, ya pendapat para ahli terkait dengan pengertian perjanjian kerja. Sekali lagi, Prof. Imam Supomo ya memang beliau itu ahli hukum perburuhan yang mengatakan seharusnya Pasal 101A KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain, majikan, selama sewaktu-waktu tertentu dan menerima upah di mana pihak yang lain, majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak satu buruh dan membayar upah. Artinya karena KUH Perdata ini masih mengenal yang namanya subjeknya adalah majikan dan salah satunya adalah buruh, sehingga di sini disebutkan adanya majikan. Padahal kan dimaksud majikan adalah pengusaha kalau dengan undang-undang yang baru. Namun substansi hampir sama, ada pekerjaan dan juga ada upah. Kemudian bagaimana dengan pendapat Profesor Subekti? Prof. Subekti memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan. Perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah dan gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas, ya, atau disebut dengan the interholding, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh orang lain, dalam ini buruh, ya. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya? Pendapat atau penjelasan berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Raymond? Ada yang mau ditanyakan, Raymond? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Risman, ada yang mau ditanyakan, Risman? Belum, Pak. Baik, oke. Nanti saya beri kesempatan lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pemahaman. Pemahaman tadi kaitan dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Nah, pemahaman tentang hubungan kerja itu diatur berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2003 yang menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Ya, jadi adanya perjanjian kerja sebagai dasarnya basicnya itu adalah perjanjian kerja antara siapa pengusaha dan pekerja atau buruh. Jadi ada dua pihak. Kemudian dijelaskan pula berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan perjanjian kerja dibuat dasar pertama adanya kesepakatan kedua pihak. Misalnya saya sebagai pengusaha ya Risman sebagai pekerja. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu ya. Kemudian
kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Artinya Rispan harus cakap, artinya sehat, ya, dan juga dilihat juga apakah ada identitas dirinya, misalnya ada KTP. Ya, oh ternyata punya kemampuan dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Demikian juga saya sebagai pengusaha. Kemudian adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Ini utama. Saya nanti pekerjaannya apa? Misalnya sebagai IT, ya bekerja di IT ya di komputer ya, mengelola apa mengoperate komputer. Atau misalnya bekerja sebagai maintenance ya. Nah, ini tentu harus dilihat dulu pekerjaannya apa dan yang diperjanjikan. Dan terakhir, di pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, ya, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, hal-hal ini memang menjadi dasar ya dibuatnya perjanjian kerja. Oke, kita lanjutkan. Nah, namun juga ada rambu-rambu nih semua ya, yaitu di ayat 2-nya ya. Di ayat 2-nya. Apa? Perjanjian kerja dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 huruf A dan B dapat dibatalkan. Artinya, yang tadi disampaikan ketika melanggar kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, artinya perjanjian dapat dibatalkan ya, dapat dibatalkan. Dan bagaimana ayat 3-nya? Ayat 3-nya berbunyi, perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C dan D batal demi hukum. Ya, batal demi hukum. Apa saja pekerjaan yang diperjanjikan? Kalau tidak ada pekerjaan yang diperjanjikan berarti batal dong, ya. Kemudian juga ternyata bertentangan dengan kesusilaan atau ketentuan umum, berarti batal demi hukum ya. Itu adalah ketentuan di dalam pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 yang menjadi rambu bahwa tidak seenaknya saja membuat perjanjian kerja karena harus memenuhi dasar-dasar tadi. Oke, ada yang bertanyakan di sini? Ayo. Oke. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini penting ya. Di setiap kita akan memulai bekerja, biasanya pihak perusahaan ya sebelum nanti memperkerjakan Anda itu akan dilihat status pekerjaannya sebagai apa. Ada yang disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yang kita sebut perjanjian berdasarkan kontrak atau pekerja kontrak. Ya, ini yang saya sampaikan. Nah, ada pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kan tadi saya katakan bahwa ada pasal-pasal di Undang-Undang 3 tahun 2003, Undang-Undang 13 tahun 2003, ada pasal yang dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pasal 56 ayat 2, ulangi pasal 56 ayat 4 yang menyatakan dalam ketentuannya adalah ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesai suatu perjanjian tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya apa? Ya, PKWT ya sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ya harus dibuat peraturan pemerintah. Ya, kemudian juga pasal 59 ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja, waktu tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Ini menegaskan ya bahwa nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 61A ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah. Ini adalah pengaturan baru ya di dalam peraturan pemerintah. Ya, ini dijelaskan uang kompensasi artinya bagi pekerja yang di PHK atau berhenti atau berakhir masa kerjanya diberikan uang kompensasi. Nah, peraturan pemerintahnya adalah peraturan nomor berapa? Nah, peraturan pemerintahnya adalah peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, ini terkait dengan perjanjian kerja. Itu diatur secara detail ya berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021 ya. Ada yang mau ditanyakan tentang hal ini? Ya. Sally, tahu PKWT perjanjian kontrak? Belum ada sih Pak, karena udah cukup jelas kan dari undang-undangnya juga udah cukup jelas. Cuman memang Baik. belum ada ini Pak di walaupun udah diganti nih undang-undang sama peraturan pemerintahnya
Yang jadi masalah tuh Pak pengertian pekerja garis miring buruh itu yang masih belum Oke, jelas. ya baik. Memang untuk pekerja garing buruh ini oleh Undang-Undang 13 itu tetap diatur ya, karena semula kan memang sebelum ada Undang-Undang 13 itu kan istilahnya adalah perburuan, jadi hukum perburuan. Jadi oleh penyusun undang-undang ini ya tetap mengatur pekerja garing buruh. Namun ada yang di perusahaan itu menyebutkan pekerja, ada yang menyebutkan buruh. Ya tergantung jenis pekerjaannya seperti apa. Ya, saya lihat. Ini umumnya kan pekerja buruh itu biasanya bekerja misalnya di perusahaan yang padat karya, misalnya di tekstil, garment ya, atau alas kaki. Itu biasanya disebut pekerja atau buruh. Atau misalnya di pekerjaan yang perusahaannya padat modal, ya. Nah ini ya disebut juga karyawan atau juga pekerja buruh. Hampir itulah isu istilah ada. Itu bagaimana perusahaan itu menyebutnya di situ ya. Bisa dalam perjanjian kerja ada yang disebut juga karyawan. Tetapi umumnya kalau bicara Undang-Undang 13 tahun 2003, eh, istilahnya adalah pekerja atau buruh. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)? Ya, Pasal 4 PP nomor 35 tahun 2001 bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Tadi sudah dijelaskan berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2020 ya. Dan ini detailnya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan berdasarkan jangka waktu? Nah, dijelaskan, diuraikan dalam PP 35, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu tidak terlalu lama dilaksanakan paling lama 5 tahun. Jadi setiap Anda yang yang memang ditetapkan sebagai pekerja kontrak yang dituangkan dalam PKWT itu paling lama bekerja 5 tahun ya. Itu diatur dalam pasal 6 PP nomor 35 tahun 2001 ya. Selanjutnya pekerja yang bersifat musiman. Apa yang dimaksud dengan pekerja yang bersifat musiman? Nah, ini tergantung apa? Musim atau cuaca. Ya, hanya dapat dilakukan pada musim tertentu atau cuaca tertentu. Misalnya, ya, ada musim panas nih. Tentu kan ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berdasarkan pesanan untuk membuat misalnya garment, baju-baju kaos ya, baju-baju yang tidak untuk musim dingin. Ini atau musim dingin sebaliknya itu misalnya dibuat jaket ya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan pekerjaan yang bersifat musiman. Kemudian kondisi tertentu, pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. Ada misalnya ada pesanan order ya dari misalnya dari dari negara lain ya kepada perusahaan tekstil. Dia ada pekerjaan yang harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini harus dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Ya, dan targetnya harus selesai pada waktunya gitu ya. Yang C, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau di penjajakan. Ini umumnya kita lihat misalnya eh, di mall-mall ya, ada misalnya perusahaan perusahaan HP ya tuh ya, handphone misalnya ya, ada produk dari Samsung, produk baru. Nah, biasanya mereka sudah memasarkan, ini ada produk baru dari Samsung atau dari iPhone kepada kita katakanlah para konsumen ya atau katakanlah yang konsumen yang hadir di sana ini akan ditawarkan. Nah, ini sifatnya pekerjaan musiman. Artinya bisa saja jangka waktunya tidak selalu 55 tahun, tergantung kebutuhannya. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 8. Tadi sudah dikatakan bahwa PKWT paling lama 5 tahun. Namun dapat diperpanjang ya berdasarkan kesepakatan dalam jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Artinya bisa diperpanjang satu kali. Artinya maksimal 10 tahun. Ya, tidak lebih dari 5 tahun kan. Kemudian masa kerja pekerja buruh tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Tergantung. Misalnya ternyata kontraknya itu hanya 3 tahun. Ya berarti dia tetap ya akan dilihat dihitung misalnya terkait dengan masa kerjanya. Kemudian yang kedua berdasarkan selesai suatu pekerjaan tertentu, ya dilihat dari pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara selesainya. Ya, ini biasanya tidak terlalu lama. Ya, misalnya ternyata tadi pesanan yang selesainya hanya 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun. Ini umumnya misalnya pembangunan apartemen. Ya umumnya kan kalau pembangunan apartemen itu si pekerjanya kan ditentukan.
bahwa pembangunan apartemen ini harus selesai 2 tahun misalnya. Nah, dia selesai, berarti berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan yang selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu hubungan industrial. Ini penting, hubungan industrial. Apa yang dimaksud dengan hubungan industrial? Nah, ini tertuang dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Yang dimaksud dengan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pihak, ya, antara para pelaku, ya, pelaku dalam proses produksi, ya, barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya ada 3 pihak, yaitu pihak pengusaha, ulangi, pihak pengusaha, pihak pekerja, dan pemerintah. Ya, ada 3 pihak nih. Ini menyangkut hubungan industrial. Kemudian apa tujuannya? Tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan industrial adalah ketenangan pekerja bagi para pekerja adalah kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha bagi pengusaha sehingga adanya peran pemerintah sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dan dapat bersifat netral dan dapat menjalankan, ya, menjalankan, ya, menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja. Artinya ketika eh, posisi terjadi persisian antara pekerja dan pengusaha, ya, ini bisa pihak pemerintah bisa melibatkan langsung. Tapi kalau apabila ini tidak ada persisian, berarti pemerintah sebagai pihak yang tidak terlibat langsung, ya, hanya sifatnya mengawasi. Dan pada saat ada persisian, tentu posisi pemerintah harus bersifat netral, ya. Nah, kemudian ada pemahaman tentang sarana hubungan industrial. Apa saja nih sarana hubungan industrial? Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, pertama adalah serikat pekerja atau serikat buruh. Karena biasanya kan di dalam pekerja tadi ada, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ada pengusaha dan ada pekerja. Nah, wadah organisasinya masuk ditampung atau diwadahi oleh serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian ada organisasi pengusaha. Ya, kalau di kita sehari-hari sebut dengan di apa nama perusahaannya, apa nama organisasinya adalah Apindo. Kemudian ada LKS, Lembaga Kerjasama Bipartit. Kemudian Lembaga Kerjasama Tripartit. Ya, lembaga-lembaga ini diberlakukan manakala terjadi persisian hubungan industrial. Selama ini bisa diselesaikan oleh lembaga kerjasama bipartit antara pengusaha dengan pekerja, tidak perlu melibatkan pemerintah. Ketika ada keterlibatan pemerintah, maka akan diberlakukan atau dilakukan oleh lembaga kerjasama tripartit. Ada 3 pihak. Kemudian sarana hubungan industrial berikutnya adalah peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, lembaga persisian hubungan industrial. Nah, setiap perusahaan itu, ya, tentunya harus mempunyai peraturan perusahaan. Ya, manakala perusahaan ini jumlah pekerjanya di bawah 10 orang atau katakanlah maksimal 10 orang, dia masih mempunyai peraturan perusahaan. Dia cukup mempunyai peraturan perusahaan sebagai dasar membuat perjanjian kerja. Tetapi ketika melebihi 10 orang, ya, atau di atas 50 orang, tentunya ini perlu dibuatkan yang namanya perjanjian kerja bersama. Jadi ada serikat pekerjanya atau ada serikat buruhnya dengan pihak pengusaha untuk sama-sama membuat perjanjian kerja bersama. Sedangkan lembaga persisian hubungan industrial ini lebih kepada bagaimana ketika ada persisian tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, salah satu pihak, ya, boleh mengajukan gugatan atau penyelesaiannya melalui lembaga persisian hubungan industrial atau peradilan hubungan industrial. Biasanya peradilan hubungan industrial ini berada di ibu kota provinsi, ya. Itu biasanya begitu. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini adalah kaitan dengan fungsi. Ya, kenapa ini saya perlu jelaskan? Diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 bahwa fungsi-fungsinya dalam hubungan industrial, pertama, fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah menetapkan kebijakan, menetapkan regulasi. Ya, kemudian memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan eh, apa perjanjian kerja yang ada di perusahaan itu dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ayat 2-nya jelaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh, ya, dan serikat pekerja mempunyai fungsi.
menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya. Ini penting karena apa? Untuk bisa kondusif perusahaan tersebut atau katakanlah perusahaan tersebut ya dalam rangka hubungan industrial perlu ada ada pelaksanaan kewajiban dan mengajar kewajibannya. Kemudian menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Ya, menyalurkan aspirasi secara demokratis, ya, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Ini fungsi yang harus dipatuhi oleh pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh supaya apa hubungan industrial itu berjalan lancar ya. Kemudian juga kondusif ya tidak ada masalah di dalam internal perusahaan. Oke, yang ayat 3-nya yaitu bagaimana dengan pengusaha atau organisasi pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha atau organisasi mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. Ya, itu yang Ihsan sampaikan terkait dengan fungsi ya dalam melaksanakan hubungan industrial, baik itu pemerintah, pengusaha maupun pekerja atau buruh. Nah, ini pemutusan hubungan kerja ya. Tadi sudah saya bicarakan tentang bagaimana proses pembuatan perjanjian kerja, kemudian juga hubungan industrial ya. Nah, sekarang ini penting bagi teman-teman mahasiswa ya, yaitu PHK. Ini istilah atau kalimat PHK itu sangat apa ya, sangat bagi pekerja atau buruh itu satu yang menyeramkan ya. Saya menakutkan. Kenapa? Karena mereka tidak mau di PHK. Tetapi ternyata ada materi tentang ini, di mana pengusaha melakukan PHK. Nah, bagaimana pendapat dari para ahli, ya ahli hukum kerjaan? Profesor Alusius Uyono menyatakan bahwa PHK pada hakikatnya ya dapat juga suatu pengakhiran sumber nafkah, istilahnya sumber nafkah. Kenapa demikian? Bagi pekerja dan keluarganya yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja atau pekerjanya atau buruhnya ya itu akan mengakhiri sumber nafkah karena di PHK. Kemudian juga yang kedua disebabkan oleh kehendak si buruh atau pekerjanya dalam hal pekerjanya mengundurkan diri. Itu di PHK karena mengundurkan diri ya. Kemudian yang ketiga berakhirnya hubungan kerja diputuskan oleh pihak ketiga yaitu konsiliator, arbiter atau hakim. Jika para pihak memperselisihkan hubungan kerja, artinya ketika para pihak merasa tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah melalui mediasi, ya oleh mediator, nah ini bisa mereka mengajukan gugatannya melalui konsiliator atau arbiter diselesaikannya atau oleh peradilan hubungan industrial. Itu di situ oleh hakim nanti putusannya. Bagaimana menurut pendapat dari Profesor Dr. Dedi Ismatullah? Yang dimaksud dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya kewajiban antara pekerja atau perusahaan majikan. Ya, hal ini dapat terjadi ya akibatnya adalah pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Jadi ada 3 hal. Pertama karena memang di PHK oleh perusahaan atau pemberhentian oleh perusahaan atau mengundurkan diri dan atau juga habis kontrak ya. Ini perlu dipahami oleh teman-teman semua ya bahwa PHK itu terjadi karena apa? Tadi karena pengunduran diri kita sebagai pekerja atau buruh atau diberhentikan oleh perusahaan ya karena berbagai hal dan atau habisnya kontrak. Itu menurut Profesor Dedi Ismatullah. Baik. Bagaimana menurut Senjun ya Hamanulang? Ini buku-buku referensi buku yang penting yang perlu atau serikat pekerja atau serikat buruh. Artinya diberikan penjelasan, tidak ujuk-ujuk di PHK. Kenapa ini? Oh ternyata perusahaan posisinya keuntungannya sudah berkurang atau tidak ada sama sekali keuntungan atau banyak kerugian. Nah untuk itu tidak bisa diperpanjang. Nah itu dijelaskan kenapa? Karena resesi kayak atau karena kemarin ada pandemi, ya itu bisa saja ya sebagai alasan ya. Kemudian dalam hal pekerja atau buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan ya antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja ya atau serikat buruh. Dan terakhir ayat 4 dalam hal perundingan bipartit tadi disebut pekerja dan perusahaan tidak mendapatkan kesepakatan
PHK harus dilakukan melalui ya tahapan berikutnya, yaitu sesuai dengan mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Misalnya ya dilaporkan ke pemerintah untuk diminta dimediasi ya oleh pemerintah daerah ya, atau disebut dengan oleh siapa, oleh mediator. Tidak ada penyelesaian, baru nanti karena ada satu pihak tidak puas bisa mengajukan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan hubungan industrial. Baik, ada yang bertanyakan sampai di sini sebelum saya akhiri? Silakan. Dan ada hal yang tentu perlu diketahui ya, meskipun kita di PHK, ada sesuatu yang menjadi hak seorang yang di PHK. Apa itu? Bahwa pengusaha wajib membayar apa? Uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Ya, kita akan dihitung nih. Ketika Sherly bekerja sudah 2 tahun, nah bagaimana menurut perjanjian kerjanya? Atau menurut perundang-undangan harus diberikan uang pesangon dan juga uang penghargaan masa kerja. Ini diatur di dalam PP nomor 36 tahun 2021 tentang apa? Tentang pengupahan. Ya. Kemudian juga uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Ini juga dihitung ya. Berdasarkan PP 35 tahun 2001 ya, atau juga di PP nomor 36 tahun 2001. Baik. Silakan ya. Ada yang bertanyakan, terima kasih sudah hadir semua, Sherly, Indra, ya, dan teman-teman yang lain, ya, Indri, Nyoman, Yoga, ya, Mutiara, yang sudah Anda menghadiri perkuliahan saya, ya, terkait dengan mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, ya. Sebelum saya ini ada yang ditanyakan, silakan. Halo, Nyoman, ada yang ditanyakan, Indri, ya. Cukup, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, tentunya semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh semua. Ya, ini bahan untuk nanti ujian tengah semester, ya. Karena Anda tentunya juga akan menghadapi ujian tengah semester, ya. Tentu ini PPT ini atau materi ini menjadi bahan itu. Baik, kalau tidak lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini, ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah bilamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Sama-sama.